For people yang aku sebagai pengusaha harus paham dong, apa itu badan usaha. Bahkan yang udah punya usaha bertahun-tahun, kadang masih bingung, apa sih bedanya UJ, CV, dan PT. Di video kali ini, saya akan cerita tentang UJ, CV, dan PT dari sisi hukumnya. Tentunya dengan bahasa manusia. Kalau ada istilah-istilah bahasa planet yang masih membingungkan, silakan tulis di komen below. Oke? Usaha dagang. UD adalah kependekan dari usaha dagang. UD ini adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana. Isinya ya cuma satu orang. UD itu identik dengan ownernya. Contoh, UD pantang menyerah. Ownernya adalah si Panca. Yang mengerjakan marketing, si Panca. Yang mengerjakan produksi, ya si Panca. Yang handle penagihan, si Panca. Siapa yang lapor pajaknya? Ya si Panca. Jadi UJ identik dengan owner atau pemilik usaha itu. Hukum melihat UJ ini adalah ownernya. Lalu bagaimana dari sisi pajak? NPWP-nya adalah perorangan. NPWP ini melekat di pribadi pemilik usaha sampai meninggal dunia. Bayangkan kalau UJ-nya adalah PKP, pengusaha kena pajak yang punya kewajiban memungut PPN. Sampai si Panca ini tua, apapun yang dia jual yang merupakan objek PPN akan terus dikenakan PPN. Tarifnya sampai sekarang 11%. Jadi kalau usaha kita makin berkembang, UJ ini jadi nggak menarik. Kenapa? Karena risiko yang ditanggung pemilik makin besar dan tanggung jawabnya pemilik ini nggak terbatas. Secara pajak juga nggak menguntungkan. Tapi ini bukan alasan untuk nggak memulai ya. Kalau modal kita masih terbatas, kapasitas juga nggak besar, atau mungkin people masih single, ya bisa tetap mulai dengan UD. Tapi ketika kita sudah memikirkan untuk nambah modal, lalu kerjasama, menggandeng orang lain untuk kongsi, maka bisa mempertimbangkan bentuk CV. CV adalah singkatan dari Commanditaire Venusca. Ini adalah bentuk kemitraan yang biasa kita kenal istilah kongsi. CV terdiri dari 2 orang atau lebih. Aturan hukumnya CV ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada yang tersebar juga di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga ada yang terbaru di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Dalam CV, partner ada 2 macam, dinamakan sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini adalah yang tanggung jawab menjalankan kegiatan usahanya CV. Dia juga disebut direktur. Sedangkan sekutu pasif hanya di belakang meja. Dia hanya menyetorkan modal ke dalam CV. Secara hukum, justru sekutu pasif ini nggak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan operasionalnya CV. Sebagai contoh, CV Sukses Banting Tulang. Di dalamnya ada 2 orang, yaitu Arman sebagai sekutu aktifnya, dia masukkan modal sebesar 100 juta. Lalu ada Dino sebagai sekutu pasifnya, dia masukkan modal 50 juta. Ketika CV ini rugi atau mengalami bangkrut, maka si Arman sebagai sekutu aktif, dia harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Sedangkan si Dino, karena dia adalah sekutu pasif, secara hukum dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dia masukkan dalam CV, yaitu 50 juta. Dari sini sudah terlihat bahwa CV ini lebih menguntungkan daripada UD. Kenapa ya? Karena adanya pembagian risiko. Di samping itu, CV juga punya banyak kelebihan karena isinya lebih dari 1 orang, yaitu adanya modal yang terkumpul bisa lebih besar, lalu ada expertise, skill, dan insight yang lebih besar karena lebih dari 1 orang di dalam CV. Dan yang ketiga, bentuk CV ini secara umum lebih diminati untuk mengikuti proses tender atau proyek. Dengan beberapa kelebihan ini, CV lebih meyakinkan untuk berbisnis, buat klien, buat relasi bisnis, dan juga buat bank. Tapi tetap aja CV-nya ada minusnya, yaitu si direktur, dia akan bertanggung jawab secara tidak terbatas. Ya sekalipun setiap orang nggak ada yang mendirikan CV dengan harapan akan bangkrut atau rugi, tetapi yang namanya risiko bisnis itu akan tetap ada. Dari sisi pajak,
tarif pajak CV lebih menguntungkan daripada UJ atau PT dalam kondisi tertentu. Selain itu, Bro People juga bisa mempertimbangkan bentuk PT atau perseroan terbatas. Supaya channel ini bisa menghasilkan lebih banyak video yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, Bro People bisa hit like and subscribe. Perseroan terbatas atau PT ini adalah bentuk badan usaha yang paling populer. Konsepsi awam di masyarakat, kalau ada perusahaan yang diawali dengan kata PT atau singkatan PT, ini adalah perusahaan yang besar, konglomerasi. Padahal kenyataannya belum tentu. Aturan hukum PT terutama ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, juga ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pasar modal, dan yang paling baru ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Selain itu, ada banyak peraturan yang tersebar pada PT. Perseroan terbatas atau PT ini sudah kita bahas dengan panjang, lebar, dan lama di video ini ya. Perseroan terbatas merupakan badan hukum. Jadi, PT adalah subjek hukum yang bisa punya hak dan kewajiban sendiri, seperti manusia. Karena dia merupakan badan hukum, ada dua ciri utama PT yang penting. Yang pertama, ada pemisahan yang tegas antara aset dan kewajiban PT dengan aset dan kewajiban pemegang saham atau foundernya. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham dalam PT hanya dibatasi sebesar modal yang dimasukkan dalam PT itu. Sebagai contoh, PT pokoknya sukses aja. PT ini punya 3 pemegang saham. Yang pertama Arman, dia masukkan modal sebesar 100 juta, dia adalah pemegang saham 50%. Lalu ada Dino, masukkan modal sebesar 60 juta, jadi dia pemegang saham sebesar 30%. Yang ketiga adalah Charlie, dia masukkan modal sebesar 40 juta, sehingga dia adalah pemegang saham sebesar 20%. Ketika PT PSA ini beli mobil, beli lahan, maka mobil dan lahan itu adalah miliknya PT PSA, bukan milik Arman, Charlie maupun Dino. Begitu pula kalau PT PSA ini rugi atau bangkrut, maka Arman, Dino, dan Charlie hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka masukkan dalam perusahaan, yaitu masing-masing 160 dan 40 juta. Ya, sekalipun dalam praktek kita temui banyak sekali tumpang tindih dalam pengelolaan aset antara aset PT dengan aset pemegang saham. Tapi secara hukum, aset yang terdaftar atas nama PT adalah milik PT. Begitu pula sebaliknya, saham dalam PT bisa diperjualbelikan. Jadi, pemegang saham dia bisa setiap saat mundur dari PT dengan cara menjual atau mengalihkan sahamnya pada pihak lain. CV dan UD nggak bisa melantai di bursa. Yang bisa di TBK-kan hanyalah PT, yang istilah awamnya adalah go public atau melakukan penawaran umum atau IPO. Jadi, PT bisa mendapatkan modal dari masyarakat. Secara ringkas, kelebihannya PT dibandingkan dengan UD dan CV antara lain, modal yang terkumpul lebih besar, sahamnya bisa diperjualbelikan, adanya pemisahan yang tegas antara aset dan kewajiban pemegang saham dan PT, lalu adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham, dan yang terakhir adalah PT ini bisa di-TBK-kan. Lalu bagaimana cara pajak? PT secara pajak tarifnya lebih mahal. Kenapa? Karena setelah dikenakan tarif pajak, ketika melakukan pembagian keuntungan yang namanya dividen, ini akan dikenakan pajak lagi, tarifnya sampai saat ini sebesar 10%. Tapi, secara konstruksi badan usaha dan secara konstruksi pajak, PT adalah bentuk usaha yang paling oke. Dengan banyak kelebihan ini, tentunya PT ini perusahaan yang berbentuk PT akan lebih bonafit, akan lebih menarik buat ekosistem bisnis, juga lebih lincah dalam berekspansi. Karena itu nggak heran, banyak selebriti yang memilih bentuk PT untuk usahanya. Sebagai contoh, PT Rans Entertainment Indonesia milik Raffi Ahmad yang memproduksi web series, serial animasi, dan konten digital. Rans Entertainment, channel YouTube-nya, sampai saat video ini dibuat, subscribernya mencapai 23,8 juta dan sudah mengupload 2.982 video. Ekspansinya sangat cepat,
Juga ada PT Matapu Berkat Digital, punya Jerome Pauline. Jerome Pauline ini masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2021. PT-nya dia manajeri beberapa content creator dan juga punya usaha kuliner yang sangat ngehits, yaitu Menanti. Lalu ada PT Onsu Pangan Perkasa, punya Ruben Onsu, yang produknya yang paling ngetop adalah geprek bengsu, lalu ada bengsu bakso, ada bengsu burger, dan bengsu seafood. Baik CV maupun PT minimal didirikan oleh 2 orang. Tapi ketentuan minimal didirikan 2 orang untuk PT ada perkecualiannya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PT sekarang bisa didirikan oleh 1 orang yang disebut dengan PT Perorangan. Tapi syaratnya PT Perorangan hanya masuk dalam kategori skala usaha mikro ataupun kecil. Nggak bisa di luar itu. Apa yang dimaksud skala usaha mikro dan kecil? Apa ketentuannya atau syaratnya mendirikan PT Perorangan? Bisa diulik di video ini. Tabel ini akan meringkas semua perbedaan UJ, CV, dan PT supaya lebih mudah dipahami oleh more people. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau ada istilah-istilah atau poin-poin yang pro people nggak sependapat, silahkan tulis di komen ya. Akan kita bahas sama-sama. Thanks for watching.